Gak ada istri gitu. Makanya lagi jadi nyuruh pasar orang lagi gak mau gini belum pasar belum saya kalau ngaji belum ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus sholihin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa 'amalal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu. Tsumma ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in, khususan ila hadrati man hadzal kitab wa li baiti wa dzurriyyati wa man yu'awinu ala nashri hadzal kitab. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral ikhwan muslimin muslimat mukminin mukminat yang hadir di majelis namanya Jamaah Majelis, yang hadir di Facebook namanya Jamaah Facebookiyah, yang hadir di YouTube namanya Jamaah YouTubiah, yang dimana saja mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah keyakinan benar, dan saya sangat yakin akan perkara ini, bahwa Ramadan insya Allah menjadi solusi kesempitan yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Masalah kita banyak. Masalah virus yang belum selesai, masalah dapur yang makin sempit, masalah dompet yang menipis, dan masalah-masalah yang lainnya. Sederhana cara berpikirnya. Kalau kita mau jujur, katakanlah ambil masalah yang terbesar yang kita hadapi saat ini, soal pandemik virus COVID-19 ya. Saya yakin betul solusinya Ramadan. Insya Allah pertengahan atau akhir Ramadan insya Allah selesai. Syaratnya puasanya semuanya serius. Puasa Ramadannya serius. Dari mana dapat kesimpulan itu? Pertama, kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, ayat yang sangat masyhur kalau sudah datang bulan Ramadan, hampir seluruh hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhir ini agak kurang tenar ini ayat karena kultumnya kurang. Ada kultum jadi kurang. Mana yang kita perlu garis bawahi? Kita kasih garis bawah, yaitu wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Akhirnya itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Biasanya bahasanya begitu, agar kalian bertakwa.
aslinya bukan begitu tuh artinya. Karena tidak boleh Allah berharap. Kalau agar itu kan berharap. Kesannya Allah berharap agar kita menjadi takwa. Enggak mungkin harapan itu ada di Allah. Harapan itu hanya ada di makhluk. Ya. Harapan itu hanya ada di kita. Makanya kalau kata santri la'alla di sini bukan litaroji, ya. Bukan untuk pengharapan, tetapi untuk keyakinan. Artinya la'allakum tattaqun itu kalau puasanya serius, kalau puasanya benar, kalian semua pasti jadi hamba Allah yang bertakwa. Ya. Puasa Ramadannya imanan wa ihtisaban. Puasa Ramadannya benar-benar imanan wa ihtisaban. Betul-betul didorong keimanan, keyakinan ini perintah dari Allah, keyakinan bahwa ini akan menjadikan kita takwa dan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, pasti umat yang berpuasa itu menjadi bertakwa. Dan apa hadiahnya kalau sudah bertakwa kan itu? Sudah jadi takwa gitu. Dengan puasa Ramadan yang sedang dijalani sudah jadi takwa. Maka janji Allah dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa, kan udah jadi takwa dalam Ramadan. Dan barang siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Dari mana? Ya dari kesempitan. Maka saya yakin kalau misalkan katakanlah penduduk Indonesia yang berapa sekarang? 200 juta lebih, ambil kata separuhnya berpuasa serius, 100 juta berpuasa serius. Sisanya kemana? Ya sisanya ada yang ngaku puasa tapi nggak puasa. Sisanya yang udah balik tapi masih setengah hari. Sisanya yang dari rumah puasa nyampe kantor kagak. Setengahnya 100 jutanya saja berpuasa serius, ya. Kemudian berdoa kepada Allah, bertakwa, hasilnya takwa, maka ya lahu makhraja. Allah jadikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Permasalahan kita apa? Ya, ini permasalahan kita semua, yaitu wabah virus ini. Maka insya Allah Ramadan sudahlah kita mengandalkan upaya ikhtiar kita seperti belum ketemu ujungnya. Mau sampai kapan kita mengandalkan ikhtiar ini? Mau sampai kapan kita mengandalkan upaya kita? Bukan saya menafikan upaya ikhtiar, silahkan Ustaz upayakan maksimal, tapi jangan gantungan ke situ. Jangan gantungkan kepada hanya semata-mata ikhtiar kita. Yuk kita ya Allah nih di bulan Ramadan ini seluruhnya, saya mengajak kepada seluruhnya, puasa Ramadan ini kita seriusin, ya. Puasa Ramadan ini kita benerin. Insya Allah segala kesempitan kita setelah Ramadan ini Allah lapangkan. Ini kan kadang-kadang puasa Ramadan ya puasa Ramadan, ya. Pakai masker sudah rapi, ya. Tapi rambut belum ditutupin juga, ya. Dari mana takwanya? Ya. Puasa Ramadan mah puasa Ramadan, tapi zuhurnya mah lewat, subuhnya masih jam 8 kayak sebelum Ramadan. Di mana menjadi lebih takwanya? Ayo berbenah, kita berbenah Ramadan. Setelah Ramadan insya Allah segala permasalahan hidup kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan janji Allah. Mau janji siapa lagi yang kita percaya kalau bukan janji Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman? Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari jalan yang enggak dikira. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah kita harus yakin. Cuman kuncinya adalah kitanya enggak yakin. Kitanya nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih yakin kepada ikhtiar kita. Padahal kata Allah, ana ala dzanni abdi. Aku ini bergantung prasangka hamba terhadap kitanya belum yakin bahwa Allah penyelesai segala permasalahan ini. Itunya yang harus dipupuk oleh kita. Kembalikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil terus kita ikhtiar. Ikhtiar terus. Ikhtiar, lanjutkan, maksimalkan, tetapi mintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiaraplah kita udah semua tiarap ya Allah. Setiap sebelum buka puasa itu minta dong sama Allah. 100 juta penduduk Indonesia yang berpuasa minta sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kabul. Kan janji Allah.
Rasulullah yang menyampaikan sesaat sebelum berbuka puasa, tempat dijabahnya doa minta sama Allah. Ya mujibas sa'ilin, wahai Allah yang maha menjawab semua yang meminta, semua minta. Saya minta kepadamu ya Allah. Saya ridho Engkau jadikan virus ini di tengah-tengah kami. Saya ridho, saya akan menentang ya Allah. Karena ini kehendak-Mu. Tetapi ya Allah, semenjak ada virus ini ribet jadinya Allah. Gitu. Jadi ribet ya Allah. Batuk dilihatin orang sepasar ya Allah. Kerja enggak maksimal ya Allah. Masjid-masjid ditutup ya Allah. Sebagian enggak bisa ke masjid. Payah. Lebaran enggak bisa mudik ya Allah. Ribet nih. Suruh pulang deh ya Allah. Ya. Angkat deh ya Allah. Bisa enggak? Bisa. Ya. Allah mah kuasa tuh. Allah mah mampu. Sangat mampu. Ya. Ini kan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ribet ya Allah, ribet yang namanya si corona ini. Pulang panggil-panggil ya Allah. Ya. Doa bareng-bareng semua. Insya Allah beres selesai. Begitu yakin Ustaz, yakin saya. Orang Allah yang berfirman, Allah yang ngomong. Kalau ente yang ngomong saya agak ragu-ragu. Kalau ente yang ngomong saya agak ragu-ragu. Ya. Tarsok, bonen, kalau nggak rabo Senin, ente modelnya. Tapi kalau Allah, yakin saya yakinnya. Kata Allah yang bertakwa, orang yang bertakwa Allah jauhkan dari, Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Itu saja sudah pegangan kita. Dan jangan terlampau takut. Ingat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Abbas. Hadis Arba'in Nawawi itu. Ya, buka lagi hadis Arba'in Nawawinya. Baca itu. Hadis ketika Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Apa kata Nabi SAW? Wahai Abdullah bin Abbas, andaikan seluruh makhluk jin, manusia berkumpul ingin memudaratkan engkau, ingin membahayakan engkau, tapi Allah tidak mengizinkan kemudaratan itu, la yadurruka, tidak akan jadi mudarat itu kepadamu. Biar virus corona, kolonya, segala macam lah, gitu. Ada di sekelilingmu, tapi kalau Allah, gitu. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan mudarat itu terjadi kepadamu, la yadurruka, tidak akan memudaratkan engkau. Kebalikannya, andaikan seluruh jin manusia berkumpul ingin memberikan manfaat kepadamu, Allah tidak mengizinkan, la yanfa'uka, tidak akan jadi manfaat itu kepadamu. Lah keyakinan ini yang harus kita kembalikan dari setiap individu muslim, setiap individu mukmin. Ayo kembali kepada Allah, ayo serahkan kepada Allah. Jadikan momentum Ramadan ini adalah saatnya kita bermunajat kepada Allah, memperbaiki diri kita. Otomatis Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Sesederhana itu ya terserah. Kalau mau cari jalan yang susah terserah. Kalau saya ini jalannya yang mudah, jalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus optimis ya. Bismillah gitu ya. Sekarang kita ngopi dulu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembacaan kitab yang pertama, yaitu kitab Ayyuhal Walad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Qala radhiyallahu an, berkata Imam Al-Ghazali berwasiat kepada kita, ayyuhal walad, wahai anak, wahai anakku, lau kana ilmul mujarrad kafiyan laka wala tahtaju ila amalin siwahu lakana nida'u hal min sa'ilin hal min mustaghfirin hal min taibin do'ian bila fahidatin. Sampai situ tuh titik. Jadi ketika baca kitab kita harus tahu mana koma, mana titik. Itu satu pembahasan. Ayyuhal walad, wahai anakku, laukan ilmu, laukan ilmu mujarrad, andaikan ilmu itu sendiri, atau andaikan ilmu saja,
mujarrad itu doang. Maka kita tahu ketika belajar sorof sulasi mujarrad. Artinya 3 huruf doang, nggak ada tambahannya. Ilmu mujarrad itu artinya ilmu aja, nggak pakai yang lain. Gitu. Kata Imam Ghazali, andaikan ilmu itu sendiri kafian halnya cukup laka bagimu, wala tahtaju dan kau tidak membutuhkan ila amalin kepada amal siwa selain ilmu. Kata Imam Ghazali, andaikan ilmu doang cukup untukmu tanpa perlu amal, lakana nida'u hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min ta'ibin. Pastilah ada nida'u panggilan Allah. Kan Allah ini ada hadis, ya ada hadis soal waktu sahur. Soal waktu sahur. Di waktu sahur itu hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min ta'ibin, ini panggilan Allah. Apakah ada min sa'ilin dari orang yang meminta, hal min mustaghfirin, apakah ada dari orang yang minta ampun, hal min ta'ibin, apakah ada dari orang yang minta taubat, dari orang yang taubat. Itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga malam terakhir Allah senantiasa turun ke langit dunia dan Allah berfirman, Allah memanggil, mana orang yang meminta aku pasti kasih, mana orang yang bertobat pasti aku berikan taubat, mana yang beristighfar pasti aku ampuni. Kan gitu kata Allah. Ya. Itu firman Allah di setiap 3/4 malam itu. Ya. Kata Imam Ghazali, andaikan ilmu cukup, maka panggilan Allah ini dhai'an akan sia-sia bila faidatin, tanpa faedah. Kalau ilmu aja cukup, ngapain Allah manggil kita di setiap 1/3 malam yang terakhir? Artinya apa? Allah nyuruh kita bergerak, Allah nyuruh kita minta, Allah nyuruh kita beramal. Gak cukup sampai ilmu, ya. Kan Allah sama aja nyuruh bangun kita nih, ya. Maka kata Imam Ghazali, kalau ilmu itu cukup tanpa amal, maka panggilan ini sia-sia, nggak ada faedahnya. Hadis ini sia-sia, nggak ada faedahnya. Artinya apa? Sebenarnya adalah ilmu plus amal. Apakah kita cukup tuh? Oh iya, Allah di setiap 1/3 malam terakhir Allah bilang begini, tapi kitanya nggak bangun. Ada faedahnya? Nggak ada faedahnya. Ya, maka saya bilang, bangun. Waktu sahur kita sekarang bangun terus. Minta dong sama Allah, beristighfar dong pada Allah Subhanahu. Allah udah berjanji, siapa yang meminta, aku kasih. La umtiyahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertaubat, aku berikan ampunanku, aku terima taubatnya. Siapa yang minta ampun, aku berikan ampunanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu 1/3 malam terakhir, nanti di bawah dibahas tuh soal qiyamul lail, soal tahajud. Nah, makanya bahwa ilmu saja tidak cukup, butuh amal. Waruwiya, dan diriwayatkan anna jama'atan minas sahabah, bahwa anna jama'atan sesungguhnya sekelompok minas sahabati dari sahabat, ridwanullahi, keridwan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sahabat, ajma'ina, seluruhnya sahabat, zakaru, menyebutkan sahabat Abdullah bin Umar, yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga meridai Allah anhuma kepada keduanya, yaitu Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab. Inda Rasulullah, di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan para sahabat bilang, ini Abdullah, ya Rasulullah, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Umar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ni'mar rajuli huwa. Disanjung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disanjung para sahabat, disanjung para nabi. Siapa Abdullah? Ni'mar rajuli huwa, Rasul. Sebaik-baiknya laki-laki adalah dia. Lau kana yusolli bil lail, andaikan kana yusolli, ada Abdullah yusolli, sholat bil lail, malam hari. Abdullah bin Umar ini pintar. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Amr bin As. Ini anak-anak muda yang pintar. Kata Nabi,
dia bisa berpotensi untuk menjadi hamba Allah sebaik-baiknya laki-laki. Andaikan, bukan berarti tidak, ya, bukan berarti tidak, tetapi ditambah qiyamul lailnya luar biasa. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lirajulin min ashabihi, lirajulin bagi seorang laki-laki, min ashabihi dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, wahai fulan, la tuksirin nauma bil lail. Ini pesan Rasulullah SAW kepada sahabatnya, wahai fulan, nggak disebutkan namanya, la tuksirin naum bil lail. Jangan kau banyak, la tuksir, jangan kau perbanyak an-nauma, akan tidur, bil laili, di malam hari. Kalau pengen mulia, ditambah-tambah kemuliaan, jangan banyak tidur malam hari. Fa inna kasratan naum bil lail, karena sesungguhnya kasratan naum, banyak tidur, bil lail, di malam hari, yada'u sahibahu, menjadikan pemiliknya, yaitu bukan pemilik, menjadikan pelakunya, orang yang banyak tidur malam hari, fakiron, sebagai orang fakir, yaumal kiamati, di hari kiamat. Orang yang kebanyakan tidur malam hari adalah orang yang fakir, nggak punya amal, nggak punya kemuliaan, sulit kelak di yaumil kiamat. Kenapa? Ajib ibadah di malam hari itu. Ibadah di malam hari itu luar biasa. Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam hari. Dan banyak kejadian luar biasa kepada seorang hamba Allah dari para nabi, rasul, para aulia, ulama, terjadinya adalah malam hari. Dan ibadah malam hari hebat, luar biasa. Kenapa? Karena biasanya orang di malam hari itu lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain banyak kejahatan kalau terjadi malam hari, kemunafikan, kejahatan, kemaksiatan terjadinya malam hari. Orang siang paling kerja, tapi kalau malam hari ke diskotik malam hari, ke karaoke malam hari, organ tunggal hebohnya malam hari, nonton bola sampai lewat sholat malam hari. Makanya kalau orang yang beribadah di malam hari, satu ketika orang lalai, satu ketika orang maksiat, ketika orang tidur ngikuti hawa nafsunya, dia bisa bangun malam hari, maka luar biasa pahalanya besar. Pahalanya gede. Bagaimana kalau para sahabat saja diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, nggak usah kita yang pintarnya nanggung, nggak usah kita yang pintarnya nanggung, kita disebut bodoh yang nggak mau, pintar yang nggak pintar amat, kan gitu. Tidak kurang Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ausini khalili, telah berwasiat kepadaku kekasihku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disuruh apa Abu Hurairah? Apa hadis 4.000, meriwayatkan hadis tidak kurang dari 4.000 hadis kan? Abu Hurairah pelajar luar biasa, bersama Nabi cuma 2 tahun lebih, ya. Tapi didatangi semua sahabat, dikumpulkan, hadis luar biasa pintarnya, hafalannya kuat luar biasa. Beda dikit dengan Abdullah bin Amr bin As. Apa kata Abu Hurairah? Bedanya saya dengan Abdullah adalah kalau saya dihafalkan, kalau Abdullah nulis. Cara belajarnya Abu Hurairah dihafalkan, cara belajar Abdullah bin Amr bin As nulis. Ada dua cara belajar, dihafalkan dan nulis. Kita ngapalin enggak, nulis kagak, tahu ngikutin siapa. Tidak kurang dari Abdullah dan tidak kurang Abu Hurairah apa kata? Ausini khalili, telah berwasiat Rasulullah kepadaku apa? Bi an utiro qabla an anama, segitu sibuknya Abu Hurairah belajar, kata Nabi, Abu Hurairah jangan tinggalkan setiap sebelum tidur sholat witir. Ya. Kemudian yang kedua, kata Abu, saya diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaat duha, 2 rakaat duha, jangan ditinggalin. Ya. Yang ketiga, saya diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk
puasa 3 hari setiap bulan, puasa Ayyamul Bid. Itu Abu Hurairah yang pintarnya nggak nanggung. Lah kitanya pintarnya nanggung udah nggak beramal ya aneh. Dan Abu Hurairah diwasiatkan oleh Nabi SAW apa? Beramal soleh. Setelah belajar, setelah luar biasa ilmunya. Begitu maka para santri, para guru, para ustadz, teman-teman semua, kita harus lebih bersemangat untuk beramal soleh karena kita diberikan amanah ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang belum kita tahu? Fadilahnya tahajud ya kita tahu. Fadilahnya sholat duha ya kita tahu. Fadilahnya baca Quran ya hafal. Fadilahnya zikir yang ngelotok. Tinggal ngelakuinnya doang. Ya. Maka jangan ilmu mujarrad, jangan ilmu cuman ilmu, nggak akan nyelamatin. Ilmu kalau cuman ilmu doang. Ayyuhal walad, wahai anak, wahai anakku lah, enaknya nanti banyak begitu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Aslinya ini adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dijadikan nasihat oleh Imam Ghazali. Wa minal laili, dan dari separuh malam, fatahajjad bihi, salat tahajudlah kalian, nafilatan, sebagai nafilah laka bagimu, kesunahan bagi. Saya titip pesan betul, semua ibadah sunnah yang diperintahkan Nabi, yang dicontohkan, lakukan. Jangan sampai ada ibadah sunnah yang kita tahu belum pernah kita lakukan. Kita tahu sholat tasbih, lakukan walaupun sekali seumur hidup. Ya bagusnya setahun sekali. Kita tahu sholat tahajud sunnah, lakukan sholat tahajud, bagus didawamkan. Tapi minimal pernah. Semua yang kita tahu di antara sunnah-sunnah itu minimal pernah. Amrun sebagai perintah, fatahajjad perintah. Wabil ashari, dan di waktu sahur. Di waktu sahur nih, waktu sahur kita jam berapa? Jam 4 lah. Sesaat sebelum masuk sholat fajar, sholat subuh. Wabil ashari. Nah ini juga ayat. Wabil ashari, dan di waktu sahur hum yastaghfirun, mereka beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa begitu? Karena kata Allah dalam hadis qudsi, wahal bin mustaghfirin, mana orang-orang yang minta beristighfar itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan berikan ampunan. Jadi sekarang sebelum kita makan sahur, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, 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 sambil nyapin sahur. Istri keluar dari kamar, astagfirullahaladzim. Ya, untung nggak indah ya. Istighfar sih, apabila sehari yastaghfiru. Ini kebiasaan orang-orang soleh. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal syukrun, sebagai rasa syukur, kata Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, wal mustaghfirin, dan orang-orang yang beristighfar bil ashar di waktu sahur, dzikrun, sebagai zikir. Ini Ghazali mewasiatkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Karena kadung kita membaca kitab Ayyuhal Walad, berarti kita termasuk orang yang dinasihati oleh Imam Al-Ghazali. Manfaatkan tuh waktu sahur untuk beristighfar, untuk sholat tahajud. Qala alaihi salam, qala telah bersabda alaihi salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatu aswatin, 3 suara, yuhibbuha, yuhibbu, yang mencintai, ha akan aswat, Allah oleh Allah. 3 suara yang Allah senangi, yang Allah cintai. Mana suara? Sotud diki. Nah, sotud diki, suara ayam jantan, ya. Suara ayam jantan. Allah senang suara ayam jantan. Bukan berarti kita disuruh piara ayam, besok ayam semua. Ayam pelung yang panjang kan gitu ya. Ayo belanja ayam setelah belanja burung. Sotud dik, yaitu suara ayam jantan. Kenapa Allah suka suara ayam jantan? Ayam jantan mah bangun
Di waktu sahur tuh bangun. Ya. Waktu kita masih tidur, ayam jantan saja bersuara di waktu sahur, Allah senang. Apalah lagi kita, ya. Apalagi kita, ya Allah, kita kalah sama ayam. Ayam udah kok, gitu ya. Udah gimana tuh suara ayam tuh ya? Udah, kita masih ngorok aja kan. Jangan sampai kalah sama ayam jantan. Kenapa Allah suka? Karena ayam jantan berkokok di waktu sahur. Apalagi kita. Wasautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Masya Allah. Yang kedua, suara yang Allah senang adalah sautul ladzi, suara orang yang yaqra'u, membaca alladzi al-Qur'an, akan Qur'an. Suara orang yang baca Qur'an yang lancar, yang terbata-bata, Allah senang. Orang yang baca Quran ma'asafaltil kiramil bararah, orang yang lancar baca Qurannya, dikelilingi malaikat, malaikat ngerubung. Andai kan bisa malaikat ngerubung tuh, ente baca Quran malaikat kumpul. Ya. Ma'asafaltil kiramil bararah bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia, di mana saja. Tapi nggak usah ngobrol ya. Gak usah ngobrol sama malaikat aminin dong, malaikat ini. Ntar orang yang di belakang jadi gua ke rumah sakit repot. Yang itu malaikat kumpul. Oh iya. Apa dalam hadis yang lain dikatakan? Majtama'a qaumun yadhkuruna Allah, berzikir kepada Allah. Dalam riwayat yang lain yatadarusuna al-Qur'an, bertadarus Al-Quran, illa hafat alaihimul malaika, kecuali malaikat berkumpul di tempat itu. Sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, ingat, suara orang yang membaca Al-Quran itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang terbata-bata, ya Rasulullah, belum lancar baca Qurannya? Kata Rasulullah, walahu ajroni, dia dapat 2 pahala bacaannya dan pahala usahanya. Cuman jangan kelamaan. Terus saya terbata-bata aja, biarin dapat 2 pahala, lumayan jangan. Kan kita pengen naik kelas ya, rapihin lagi bacaannya. Andaikan kita tahu Allah senang suara kita baca Quran, pasti kita perpanjang suara itu. Kenapa? Lagi disenengin Allah. Masya Allah. Jangan hilang semangat baca Qurannya, walaupun situasi Ramadan seperti ini. Jangan sampai kita senang baca Quran kalau pakai speaker doang. Tadarus rame, kopi, yang ngaji 2, yang lain ngobrol ya. Jadi sebetulnya senang baca Qurannya apa senang kongkonya nih kan gitu. Jadi baca Quran sendiri di rumah. Hatam 1, 2, 3, saya lupa nih. Udah hari keberapa ini? Hari ke-5, hari ke-6, ada yang udah hatam Quran? Saya mau kasih hadiah sama hatam Quran. Belum ada hatam Quran? Nggak jadi, pas saya juga nggak bawa. Yang hatam insya Allah dapat hadiah. Kopi buatan Agung. Iya. Nah kita pengen disenangi oleh Allah, ya. Kita pengen dicintai oleh Allah. Ya kalau Al-Quran, kita ngebayangin ketika baca Quran tuh Allah lagi senang sama saya. Ayo Allah lagi bangga sama saya. Baca Quran. Bisa 3 jam. Kenapa? Yang kita bayangin adalah Allah senang sama kita. Wa sautul mustaghfirina bil ashar. Yang ketiga adalah suara orang, wasautul mustaghfirin, suara orang-orang yang minta ampun bil ashar, di waktu sahur. Ini 3 nih, Allah senang nih suara 3 nih. Sautul dik, udah ente nggak punya kaplingan sautul dik. Itu suara ayam. Udah saya mau jadi ayam aja lah, jangan ya. Yang 2 itu baca Quran dan beristighfar di waktu
waktu sahur, waktu hening, orang tidur, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun astagfirullahaladzim sambil kita mikir, ya Allah dosa banyak benar. Saya nggak mikirin dosa orang, ya Allah saya mikirin dosa saya, dia repot, udah banyak dosa. Ya, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi rahmat Allah Ta'ala yang tinggal Allah alaihi terhadap Sufyan Ats-Tsauri. Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna Allah, sesungguhnya Allah tabaraka yang maha mulia, wa ta'ala dan maha tinggi, khalaqa rihan, Allah menciptakan angin tahubbu yang bertiup bil ashar di waktu sahur. Tahmilul adhkar, tahmilu yang membawa rih, ya, al adhkar akan zikir-zikir, wal istighfar dan istighfar ilal malakil jabbar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sufyan Ats-Tsauri, itu angin di waktu sahur luar biasa, ya. Membuat semangat, membuat seger, membuat senang. Angin di waktu sahur itu membawa zikir, orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala sampai zikir itu ke hadapan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Jangan sampai santri malas qiyamul lail. Bahkan sebagian mengatakan tabu kalau santri lewat qiyamul lail. Ini sudah jadi pegangan. Saya bertanya kepada banyak ustaz yang berkah, saya kira. Saya banyak bertanya kepada beberapa kiai. Di antara keberkahan ilmunya, keberkahan dakwahnya, apa rahasianya? Bangun di waktu malam, qiyamul lail. Yang lagi menghafalkan Quran minta sama Allah, yang lagi belajar baca kitab minta sama Allah. Kemuliaan kita ini adalah di qiyamul lail. Siapa yang sanggup untuk qiyamul lail, maka Allah akan muliakan dia dunia dan akhirat. Gimana enggak mulia? Allah panggil langsung khusus. Wa hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min tahibin. Mana orang-orang yang beristighfar itu? Mana orang-orang yang meminta itu? Mana orang-orang yang bertobat itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara mereka yang bertobat, aku ampuni. Kalau ada di antara mereka yang beristighfar, aku berikan ampunan. Yang bertobat, aku terima taubatnya. Yang minta perkara dunia akhirat, la'utih, aku pasti berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya mulai, jangan tinggal. Walaupun satu rakaat, udah sengantuk-ngantuknya, udah ngantuk banget. Witir aja, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai, salam-salam tidur. Itu udah capek banget ya. Udah secapek-capeknya begitu. Makanya nggak apa-apa, kita belajar qiyamul pakai DP. Pakai DP. Saya ngajarinnya gampang-gampang aja. Ya, yang mudah-mudah dulu. Kalau udah senang mah, udah nggak usah disuruh lagi. Kayak saya ngajak orang umroh, saya nggak ngajak 2 kali 3 kali, nggak usah. Saya ngajak cuma sekali doang. Setelah sekali, sana udah pengen lagi. Ya, udah pengen. Nah, sama juga ketika qiyamul lail boleh pakai DP dulu. Kan orang bangun malam itu ada beberapa kategori. Pertama, ada orang yang niat bangun malam, tapi dia nggak yakin bisa bangun ntar malam. Kita mau qiyamul lail nih, tapi kita nggak yakin akan bangun di sepertiga malam yang terakhir. Biar nggak ketinggalan caranya, sebelum tidur sholat witir. Nanti begitu malam bangun tinggal tahajudnya. Tuh, orang agak ragu-ragu nih. Orang pengen tapi ragu-ragu, nanti malam bangun nggak ya? Nah, caranya itu. Kemudian yang kedua, model orang yang kedua, dia mau bangun nanti malam dan dia yakin bisa bangun nanti malam karena sudah terbiasa, maka tahajud dan witirnya sekalian nanti. Yang kedua.
Yang ketiga, ini jangan ikutin. Emang kagak pengen bangun malam? Ya susah kan gitu ya. Gak usah, cuma dulu itu. Jadi kalau sudah kayak kita tarawih ini plus dan witir, malamnya nanti bangun tinggal tahajud. Pun hanya 2 rakaat Allahu Akbar. 4 rakaat tinggal tahajudnya saja. Kenapa witirnya sudah. Kita pengen mulai tadi pakai DP saja, witir aja dulu 3 rakaat sebelum tidur. Malam tinggal tahajudnya saja. Lakukan ini 40 hari. Yang ketinggalan kamu mulai 40 hari ya ketinggalan tahajud. Lihat Allah akan buat apa sama kita. Jangan lewat artinya. Jangan lewat walaupun 1 malam. Ini kan lumayan Ramadan 30 hari tambahin jadi. Nah itu Syawal itu tantangannya. Ketika perut kenyang sama rendang, opor, aduh ya Allah. Nah 30 hari Ramadan plus nanti 10 hari di Syawal. Siapa yang bisa melakukan ini insya Allah lihat perubahan apa yang Allah jadikan pada diri kita. Corona insya Allah lewat. Ini kampanye begini yang kurang nih. Kampanye masker mah udah banyak lah yang kampanye masker lah. Saya nggak usah ikut-ikutan. Ya kampanye Qiyamul Lail sebagai penangkal corona, ada nggak yang begitu? Coba ya. Wahai muslim semua se-Indonesia, untuk menangkal corona ini, ayo kita malam tahajud masing-masing di rumahnya. Itu yang belum ada. Wahai seluruh rakyat Indonesia, berandai-andai saya jadi presiden misalkan gitu kan. Wahai seluruh rakyat Indonesia, sedekahkan semua uang yang ada di kantong Anda, niatkan sebagai penangkal corona. Kebetulan kantong saya cuma 2.000 aman. Ya. Begitu, ada nggak? Harus ada yang begitu. Harus ada yang begitu. Cuma jangan ngeluh aja. Nambah-nambah serem aja. Ya. Kenapa kok bisa as-shadaqatu tadfa'ul bala? Sedekah ini mencegah bala. Yang ketiga, wahai muslimin muslimat seluruh Indonesia, sebentar lagi buka puasa, doa semua pada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini hilang dari negara kita. Pantas belum jadi presiden. Kira-kira begitu. Jadi presiden taksi lah minimal kan. Ini yang kurangnya gitu kan. Ini yang kurangnya. Ya mulai 40 hari. Ajib yang bisa ajib. Gak usah laporan saya. Lakukan 40 hari. Lihat Allah buat apa setelah 40 hari itu kepada kita. Wa qala aidan. Wa qala dan bersabda Nabi Muhammad SAW aidan juga, idza kana awwalul laili, apabila ada awwalul laili di permulaan malam, yunadi memanggil, munadin asli munadiun, munadin oleh yang memanggil, min tahtil arasy dari bawah aras Allah Subhanahu wa taala. Ala liyaqumil abiduna, ala ingatlah, liyaqum hendaklah bangun, al-abiduna ahli-ahli ibadah di awal malam. Salatnya ahli-ahli ibadah. Fayaqumuna, maka bangun abidun, wa yusalluna, dan salat abidun, masya Allah, masya Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang qiyamul lailnya di awal malam, abidun, orang-orang ahli ibadah tuh ya. Fa idza kana saharu nada munadin, thumma yunadi munadin, thumma kemudian yunadi memanggil, munadin oleh yang memanggil, fi syatril laili di pertengahan malam. Ala liyakumul qanitun, ala peringatan, ingatlah
Liyakum hendaklah bangun al-qanituna para ahli ibadah, tapi ahli ibadahnya udah lebih hebat daripada abidun tadi, qanitun. Ya. Ahli ibadah tapi makomnya hamba-hamba Allah punya makomnya masing-masing dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi abidun jawal malam. Pertengahan malam qanitun. Ya. Ahli-ahli ibadah juga. Fayakumuna maka bangun qanitun wa yusalluna dan bersolat qanitun ila sahari sampai waktu sahur, mendekati waktu sahur pertengahan malam tuh. Jadi juga qiyamul lail. Naik levelnya dikit. Tadi awal malam, ini pertengahan. Fa idza kana sahar dan apabila ada waktu sahur nada munadin, nada memanggil munadin orang atau zat yang memanggil. Oleh zat yang memanggil. Ala ingatlah, liyakum hendaklah bangun al-mustaghfirun, orang-orang yang beristighfar. Istighfar yang ajib, luar biasa istighfar. Bahkan Nabi Muhammad SAW sehari semalam tidak kurang dari berapa? 70 sampai 100 kali beristighfar kepada Allah. Bahkan ada satu hadis mengatakan Rasul sekali duduk istighfarnya, sekali duduk istighfar 100 kali. Sekali duduk istighfar 100 kali Nabi Muhammad SAW. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Nabi yang maksum, Nabi yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah maksiat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah lagi kita. Salat kita masih butuh istighfarnya, ya. Salat kita masih perlu istighfar. Kata Rabi'atul Adawiyah, ya. Salat kita masih perlu istighfar. Minta ampun sama Allah, ya Allah tadi salat lalai, ya Allah tadi salat nggak khusyuk, ya Allah tadi salat belum ikhlas, ya Allah tadi salat masih kurang ilmu. Istighfar. Puasa kita masih perlu diistighfarin, ya. Puasa kita masih perlu diistighfarin. Maka banyak-banyak istighfar. Faqul tastaghfiru innahu kana ghaffar yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kan begitu ya. Beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan turunkan hujan. Kenapa turunkan hujan? Allah berikan keberkahan, Allah berikan rezeki, Allah berikan rahmatnya dengan istighfar. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan perbanyak harta-harta kalian, anak-anak kalian sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Fayakumuna maka bangun mustaghfirun wa yastaghfiruna dan beristighfar. Mustaghfirun bil asharihum yastaghfir wal mustaghfirina bil ashar. Ini banyak bahwa di waktu sahur disunnahkan kita istighfar. Fa idza tala'al fajr nada munadin, apabila telah terbit fajar, nada munadin, memanggil zat yang memanggil, ala ingatlah liyakumil ghafilun, hendaklah bangun al-ghafilun, orang-orang yang lalai. Masya Allah, bangun subuh aja udah kehitung lalai itu bangun subuh. Coba kalau nggak bangun subuh udah nggak kehitung, udah nggak ada hitungannya, udah nggak masuk dalam hitungan. Maka orang tua kita bilang apa? Jangan bangun siang, rezeki dipatok ayam, kan gitu. Kenapa? Kagak sholat subuh, nggak sholat subuh. Santri sholat subuh jam 8, malu kagak pakai kunut. Kalau pakai kunut ketahuan, ya. Kalau nggak pakai kunut bisa jadi orang nyangka isrok. Sholat apa? Rok. Kalau gitu tuh udah tuh rok kata gitu udah tuh. Itu antara subuh isrok duha gitu. Ya. Ganti. Fayakumuna maka bangun mereka, Masya Allah, min firoshihim dari tempat tidur mereka, kal mauta, kayak orang mati. Ya, kayak orang mati.
Nasyaru yang bangun min kuburihim dari kubur mereka. Orang udah kemana-mana, orang udah istighfar, orang udah sholat tahajud, orang udah sholat witir, bahkan orang udah sholat subuh. Dia baru bangun dari tempat tidurnya, aut-autan, bau apek, ibarat kemana-mana. Udah kesiangan masih nongkrong di depan kamar mandi. Agak sholat kebangetan tuh, udah kesiangan. Ya Allah. Bukan santri Nuzatul Muttaqin, enggak ada. Enggak ada, cuman kadang-kadang pulang untuk Nuzatul Muttaqin. Ya, jangan begini. Kalau mau tak, ke orang mati. Ya. Kenapa? Enggak sempat qiyamul lail, enggak sempat tahajud, enggak sempat beristighfar. Artinya apa? Aduh, kehinaan benar. Kata Imam Ghazali, hina bener tuh santri, hina bener tuh ustaz, hina bener tuh orang yang punya ilmu, nggak punya amalan tahajud, nggak punya amalan qiyamul lail. Padahal ilmunya ada di mereka. Ya, angkat kemuliaan kita semua dengan qiyamul lail. Mau santri, mau bukan, ya, niatkan tidak ada malam yang terlewat tanpa qiyamul lail, tanpa tahajud. Latihan nih. Kita lagi dilatih di Ramadan. Qiyamul 20 rakaat, 23 rakaat. Terus gitu kan. Nanti setelah pas Ramadan jangan hilang sama sekali. Lah dari 23 nyisa-nyisa 11 tuh. Kebanyakan 7 deh, 7. 7 dapat enggak dapat ya? 2 2 3. Ya. Enggak 7, 5 deh. Jadi 5. Bawah lagi udah enggak usah ya, udah 5 aja. 4 1. Coba kalau nggak nangis tuh witir, saya kebagian 1 tiap malam di santri kebangetan. Ya, 2 tahajud 1 witir. Ya tadi capek banget, udah 1 aja deh. Allah sanggupnya 1. Ya. Tapi jangan ditinggalin sama sekali. Jangan ditinggalkan sama sekali. Apa kata kaidah usul apa? Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Yang tidak bisa kita dapatkan seluruhnya jangan tinggalin seluruhnya gitu. Ayyuhal walad rufiya fi wasaya Luqmanul Hakim libnihi annahu qala ya bunayya la yakunanna diku akyasumika. Wah sedih lah kalau ini. Sedih nih nasihatnya Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ntar saya baca di pertemuan, kita baca di pertemuan akan datang. Apa kata Luqman Hakim? Wahai anakku, jangan sampai ayam jantan itu lebih baik daripada kamu. Dan nanti lengkapnya di sesi yang akan datang. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Ibrahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fi darunya min qala radhiyallahu an. Qala As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullah ta'ala fi kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawi. Berkata pengarang kitab yaitu As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullah ta'ala, Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis nomor 22. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu sifatnya sangat general. Ketakwaan itu sangat umum. Perlu beberapa aplikasi. Dalam hadis ini aplikasi dari ketakwaan itu adalah wasallu khamsakum, sholatlah kalian yang 5. Wasallu, dan sholatlah khamsakum, yang 5 kamu. Maksudnya sholat wajib, sholat 5 yang wajib buat kita. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jaga tuh sholat.
Sering saya bilang bahwa sholat itu bukan sekedar ditunaikan, tetapi harus didirikan. Didirikan itu lebih ajak, lebih mantap ya. Harus dengan ilmunya, dengan khusyuknya, dengan jamaahnya. Ini pondasi ya. Sholat yang 5 itu adalah pondasi. Kalau kita mau benerin agama kita, mulailah dari benerin sholat kita ya. Mulai dari benerin sholat. Bismillah ya Allah, setelah Ramadan ini sholat on time, tidak sometime. Kan gitu. Sholatnya on time, tepat waktu ya. Ya Allah, Bismillah, di Ramadan dan setelah Ramadan ini saya akan menunaikan sholat secara berjamaah. Bangun pondasi keagamaan, bangun pondasi ketakwaan kita mulai dari sholat. Jangan anggap remeh, jangan anggap enteng. Dalam kitab yang lain kata Imam Ghazali adalah yang suka yang ringan dan suka dianggap ringan adalah sholat. Dohor, sholat dohor. Besok masih ada dohor. Ada kalau masih hidup. Kalau enggak ada udah. Game over. Udah. Lagi jalan-jalan ke puncak, lagi jalan-jalan di pantai. Udah, sholatnya lupa. Maka di kalangan santri ya, di kalangan kita lah sebetulnya. Jalan-jalan itu, safar itu separuh maksiat. Jalan-jalan safar ya, yang nggak jelas gitu, maksudnya nggak jelas, ya sekedar bersenang-senang itu separuh maksiat udah, separuh maksiat. Maka orang-orang solih udah nggak mau diajak jalan-jalan kemana-mana. Apa separuh maksiatnya? Mulai sholatnya nggak beres. Habis itu jalan-jalannya ke pantai, nganter anak berenang. Anaknya mah berenang, bapaknya jelalatan matanya sana sini. Gimana? Ke puncak begitu, ya. Ke World of Wonder ya begitu juga kan gitu. Udahlah, safar tuh separuh maksiat. Makanya dalam doanya, ya Allah, mudah-mudahan terjaga ketakwaan saya dalam perjalanan ini. Wasallu khamsakum, sholatlah yang 5 kalian, wasumu syahrakum, dan puasalah bulan kalian. Maksudnya adalah puasa Ramadan yang kita jalani ini bagian dari implementasi ketakwaan nih, menyempurnakan ketakwaan nih. Udah jangan ditawar-tawar lagi sih kalau puasa Ramadan mah. Insya Allah masih banyak orang waras di Indonesia. Yang gak waras itu, yang kemarin minta puasa Ramadan pun ditangguhkan, itu kagak waras banget. Untung kagak ada di Citra itu, bro. Ya, dengan dalih virus ini, tolong MUI buat fatwa Ramadan dimundurin puasanya. Kagak mundur aja masih banyak yang kagak puasa, apalagi mundur. Ini hati-hati. Wa'addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kalian. Thayyibatan, halnya akan menjadikan baik, biha dengan zakat, anfusukum, oleh jiwa kalian. Hitung tuh harta kita. Yang wajib itu adalah menghitung zakat. Bayarnya belum tentu, kalau belum nisab gak dibayar. Ini kadang-kadang banyak di kita ini zakatnya tebak-tebakan, ya. Begitu datang bulan Ramadan, ini zakat fitrahnya Ustaz, ini zakat mal saya Ustaz. Mal yang mana? Lama, pokoknya Ustaz saya udah lazim kalau Ramadan itu satu zakat fitrah, yang kedua zakat mal, yang ketiga zakat mal. Ternyata zakat malnya lebih gede daripada zakat malnya. Waduh, suka tebak-tebakan nih. Yang nggak bisa harus dihitung. Zakat mal yang mana? Apakah zakat perdagangan? Apakah zakat harta simpanan? Atau yang lainnya? Ya. Kenapa? Harus didefinisikan dengan jelas. Jenis hartanya, jumlahnya, disalurkannya kemana? Itu zakat. Beda dengan sedekah. Ini paradigma ini yang harus diluruskan.
Saya punya usaha dagang, Ustaz. Dagang saya adalah begini. Oh ya sudah. Kalau gitu kita hitung yuk, untung apa rugi. Kalau sudah untung, sudah haul apa belum? Sudah nisab apa belum? Harus dihitung. Panitia zakat, wakil zakat, atau para amilin, ya. Para amil zakat, para pekerja zakat harus ngerti ngitung zakat. 10 panitia di masjid kagak ada yang bisa ngitung zakat, mau gimana ceritanya? Akhirnya terima aja. Yang zakatnya, yang ngeluarin harta zakatnya kagak ngerti, yang nerima juga kagak ngerti. Berkumpullah si buta dan si tuli, kagak beres semua akhirnya. Gitu. Masih banyak PR kita ya. Nah, kalau kira-kira nggak bisa, jangan memaksakan diri, nggak bisa. Waduh, kalau gitu nggak ada panitianya Ustaz. Mending nggak ada panitia daripada dosa semua. Ada ahlinya masing-masing. Ini kadang-kadang kita muskilah. Banyak permasalahan di kita itu. Jago ilmu umum, mengira dia juga jago ilmu agama. Jago matematika belum tentu, jago faraid, jago zakat belum tentu. S1, S2, S3 sekalipun di bidang ilmu umum belum tentu paham soal agama kalau dia nggak belajar. Ya, jadi ini hati-hati nih, panitia zakat sekarang ada di masjid-masjid ini harus ngerti dong. Ya, zakatnya zakat yang mana? Kalau zakat tijarah seperti apa? Kalau zakat ternak seperti apa? Ya, nggak siap kita. Dengan masjid ada kandangnya nggak tuh? Kalau yang zakat kambing gimana? Nggak punya kandang. Harus ada kandangnya. Nah, semua itu lah. Banyak kita yang harus kita persiapkan. Mengedukasi orang untuk mengeluarkan zakat. Pelan-pelan masih banyak. Zakat ini kalau dikelola dengan baik dan dengan amanah bisa menyelesaikan banyak permasalahan umat. Ya. Fakir, miskin, gharib, ibnu sabil, ya, segala macam. Amilnya. Kenapa ketika ada mustahik zakat itu ada amil? Ada amil zakat, pekerja zakat amil itu. Biar zakat ini dikelola dengan profesional. Ini zakat ala kadarnya, nggak jelas berapa jumlahnya, disalurkannya kemana. Waduh. Ya. Padahal kalau dikelola dengan baik luar biasa, ya, menyelesaikan masalah. Maka kata Nabi, bagian dari ketakwaan tunaikan zakat kalian. Sering saya bilang zakat itu seperti apa? Ibarat zakat yang kita keluarkan itu ibarat kita punya beras 1 karung. Ibarat kita punya beras 1 karung. Di atasnya beras itu ada kotoran ayam atau kotoran sesuatu kotoran. Maka kita buang tuh yang atas tuh kotoran dan ini. 1 karung ini ada kotoran di atasnya. Di 1 karung beras ada kotoran di atas. Kita jual beras itu bisa dengan harga normal? Enggak. Walaupun ke bawahnya bersih tapi ada kotorannya. Nah, ketika kita zakat, kotoran itu kita keluarkan. Kita keluarkan. Sehingga yang tersisa adalah utuh. Naik enggak nih value nilai dari beras ini? Naik. Yang tadi orang bilang ada kotorannya enggak mau. Ini udah dikeluarkan, bersih lagi, nilainya naik. Itulah harga kita. Ketika kita mengeluarkan zakat, kita sedang membersihkan harta kita. Maka keluarga Nabi Muhammad SAW, Rasulullah dan ahlu baitnya tidak makan harta zakat, tidak makan harta zakat. Karena itu bagian dari kotoran harta kita yang kita keluarkan. Berarti orang yang tidak mengeluarkan zakat itu adalah orang-orang yang menyimpan kotoran. Ya. Walhasil apa nanti? Dari kotoran sedikit ini merembas terus, akhirnya rusak 1 karung itu. Rusak seluruh harta kita. Diangkat keberkahan dari harta yang ada. Makanya kalau menerima zakat itu apa doa kita? Semoga Allah menjadikan pahala dari yang kau keluarkan dan semoga Allah jadikan berkah yang kau tinggalkan. Itu kan doanya. Jadi jangan takut keluarin zakat, ngebersihin. Wa ati'u dha amrikum.
Wa atiu dan patuhilah da amrikum, orang-orang yang memiliki urusanmu. Patuh kepada ulil amri. Siapa ulil amri? Ya semua orang yang ngurus urusan kita, pemimpin-pemimpin kita, termasuk kepala rumah tangga kita, termasuk min RT-nya, termasuk min RW-nya. Kalau benar, ya, manusia itu harus kita patuh kepada orang tersebut, pemimpin tersebut, kalau tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kacamata kuda, jangan kacamata kuda gitu. Wah, ini harus patuh sama RT. Lihat tuh RT-nya ngajak maksiat apa enggak. Kalau RT-nya ngajak nonton organ tunggal, nggak wajib patuh. Nah itu saya senangnya Ustaz, blow on kan gitu ya. Kalau giliran diajak sholat sama RT susah, giliran diajak nonton organ tunggal rajin, dokoh paling depan. Emang doyan? Gimana? Nah, jadi kepatuhan kepada manusia tidak ada yang mutlak. Karena rumusnya sederhana, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Patuh sama Allah, patuh sama Rasul, patuh sama ulil amri harus kita. Tapi setelah kita patuh sama Allah, patuh sama Rasulullah. Kalau perintahnya ulil amri ini bertentangan dengan perintah Allah, perintah Rasulullah, enggak wajib patuh. Gitu. Nah, tadi misalkan, untung gak kejadian di Indonesia, aman, alhamdulillah. Masih banyak orang-orang yang itikadnya baik. Coba andaikan kejadian, nggak usah puasa Ramadan karena ini dan itu, nggak wajib patuh. Mau berantem urusannya, kan gitu. Kagak boleh sholat, kagak boleh nanti dulu. Kalau itu nanti dulu. Sudah benar nggak yang disuruhnya? Kalau nggak benar nggak wajib patuh. Tidak ada kepatuhan mutlak kepada makhluk. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kepatuhan kepada manusia ketika maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus punya wazannya, kita harus punya timbangnya. Timbangnya apa? Syariat. Tapi kalau pemerintah itu atau ulil amri itu aturannya tidak bertentangan dengan Allah, tidak bertentangan dengan Rasulullah, maka kita wajib patuh. Nggak wajib patuh berarti kita memberontak, bertentangan dengan agama. Misalkan kata ulil amri, keluar rumah harus pakai helm, ya. Tapi kalau naik motor, enggak naik motor pakai helm jalan-jalan, ya. Kalau berkendara helm wajib pak. Oh, kenapa? Enggak bertentangan dengan syariat, gitu ya. Tapi kalau kata pemerintah, sholatlah Anda pakai helm, enggak usah sepatu. Nah, helm susah kan sholat. Ya macam-macam aja tuh ya. Ntar kagak sah, sholat yang gak wajib. Patuh itu loh maksudnya. Ya, kita patuh kepada manusia ini bersyarat. Syaratnya adalah gak maksiat kepada Allah. Kalau sudah seperti itu tadkhulu, maka akan masuk kalian semua jannata rabbikum, ke surga Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menyempurnakan ketakwaan kita, jaga perkara ini. Harus punya kita timbangan syariat yang kuat, harus kita punya timbangan syariat yang kokoh. Kalau enggak punya, kita enggak paham terhadap syariat yang kuat, ilmu yang dalam, tanya guru-guru kita yang istiqomah, yang ikhlas itu gimana menyikapi keadaan ini, gimana menyikapi keadaan ini, tanya. Kenapa? Kita kurang ilmu. Rawahu Ratam melihatkan kepada hadis Hakim oleh Imam Hakim, an Nabi Umamah dari Abi Umam. Hadis yang selanjutnya, hadis nomor 23. Ittaqu da'watal madlum, sama dengan atas ya. Ittaqu, takutlah kalian da'watal madlum, akan doanya orang yang didolimi. Fa innaha, karena sesungguhnya da'watal madlum tuhmalu, dibawa alal ghamam, atas awan, dibawa oleh awan.
Yaqulullah, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, la ansurannaka, ya, aku pasti menolong engkau, walau ba'da hinin, meskipun setelah beberapa waktu, walau meskipun ba'da setelah hinin beberapa waktu, jadi setelah beberapa waktu, walaupun enggak langsung. Ini janji Allah, bukan la ansuru lagi, la ansurannaka, pasti aku tolong engkau. Pertama ini adalah apa? Janji Allah untuk menolong orang yang dizalimi. Janji Allah untuk menertibkan tatanan hidup kita. Hati-hati ketika kita berbuat zalim. Allah akan hukum kita. Kalau nggak dunia akhirat. Kebanyakannya di dunia sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang yang menzalimi, pemimpin yang menzalim terhadap rakyatnya, orang tua yang menzalim terhadap anaknya, orang-orang yang zalim, tetangga yang zalim terhadap tetangganya, seorang muslim yang zalim terhadap muslim yang lain. Di dunia Allah udah hinakan. Allah udah hinakan. Kelihatannya mah kaya, masya Allah. Begitu masa tuanya, akhir hidupnya di penjara. Kenapa zalim terhadap rakyatnya? Dan kita nggak usah khawatir ketika kita pada posisi yang dizalimi, Allah akan yang mentertibkannya. Allah akan yang membereskannya. Ada orang-orang yang merekayasa informasi untuk menzalimi orang lain, untuk mengintimidasi orang lain. Kalaupun kita tidak mampu membalasnya, udah nggak usah repot-repot. Nanti Allah yang membalas. Itu pasti. Jadi Allah Subhanahu wa taala, la ansuranna, pasti aku tolong engkau. Ya, walau ba'da ini tentang hati-hati kita berbuat zalim. Rawahu Tabrani, hadis dari Imam Tabrani an Huzaimah bin Sabit dari Huzaimah bin Sabit. Hadis yang nomor 24, ittaqu dzulma. Qala Rasulullah, bersabda Nabi, ittaqu dzulma, takutlah kalian akan kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman itu dzulumatun, kegelapan, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Di dunia kita menzalimi orang, enggak bisa balas ya. Mungkin takut sama kita, mungkin gak enak sama kita, mungkin gak tahu orang lain kita zalimi. Kita ambil hartanya, kita gibah dia, kita fitnah dia, orang nggak tahu, mungkin nggak tahu. Tapi kelak di yaumil qiyamah itu akan dibongkar semuanya. Bahkan orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Ya. Nanti kita akan didudukkan, kita duduk satu, yaumil qiyamah. Diadili, dihisab satu orang. Siapa yang pernah dizalimi oleh orang ini? Siapa yang pernah dizalimi oleh orang ini? Datang satu, oh tetangganya. Datang satu, oh rakyat yang pernah dipimpinnya. Datang satu, oh karyawan yang pernah dipimpinnya. Semua datang. Kamu kenapa? Dia dulu ngambil harta saya, sekarang ambil harta dia. Hah? Ambil harta dia. Nggak punya harta dia bilang, nggak bisa bayar saya. Apa yang kau punya? Amal. Ambil amalnya. Ambil amal sholatnya, dibawa. Siapa yang pernah dizalimi oleh orang ini? Saya. Maju lagi. Kenapa? Dia pernah mukul saya nggak ridho. Itu dia, saya nggak berani balas dia. Oh, ambil amalnya. Apa? Puasanya diambil. Datang lagi orang. Kamu kenapa? Dulu dia ngegibah saya waktu di dunia, ya. Mau fitnah saya segala macam. Nggak bisa, ya nggak bisa. Nengelak ya. Hakimnya Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Tadinya nggak tahu jadi tahu. Oh gitu. Ambil amalnya. Ambil amal apa lagi? Bacaan Qurannya, bawa baca Quran. Datang lagi. Kenapa? Wah ini pernah segala macam apa tuh? Datang semua. Sampai datang orang, amalnya sudah habis. Amal udah habis. Nol, saldo nol. Tapi masa ada orang yang datang? Gimana lagi? Keburukan, dosa orang yang pernah dizalimi dikasih sama dia. Terus sampai tersisa tinggal dosanya, dosa yang bahkan gak dia lakukan. Tapi dia pernah dengan kezaliman, dengan menzalimi orang lain, dia berdosa. Dosanya tersisa, kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang lemparkan dia ke neraka.
Makanya keduluman itu kegelapan di yaumil kiamat yang membuat kita susah. Maka hati-hati lah, kalau belum bisa beramal banyak-banyak banget, udah jangan banyak ngomongin orang, jangan banyak menyakiti orang, jangan banyak mengambil hak orang lain, nanti payah. Kemudian wattaqus syuhha, dan takutlah kalian asyuhha, apa syuhha? Kikir, akan sifat kikir. Fa inna syuhha, karena kekikiran, ahlaka, telah menghancurkan mangkana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Korun, ya, hancur, dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikubur beserta seharta-hartanya. Punya harta enggak mau zakat, punya harta enggak mau sedekah. Saudaranya kesusahan, buta, tuli, enggak bisa melihat, enggak bisa mendengar, akan kesulitan saudaranya. Pelit. Ahlaka man kana qablakum, sudah menghancurkan generasi-generasi sebelum kita. Kan sifat baik yang membuat kita berantem dengan adik kita rebutan warisan. Kan sifat baik yang membuat kita berantem dengan tetangga. Kan sifat bahil yang menjadikan orang miskin makin miskin. Ini sifat-sifat akhlak man kana qablakum. Kan sifat bahil yang membuat kita berantem rebutan sama orang. Yang saya bilang kemarin apa? Menjadikan kita lebih liar, menjadikan kita lebih sesat daripada binatang. Kalau binatang marah ngamuk ketika lapar doang. Manusia udah kenyang juga masih ribut sama orang. Ya Allah. Wa hamalahum ala ansafaku lidu. Wa hamalahum, dan membawa mereka ala ansafaku untuk mengalirkan dima'ahum, akan darah-darah mereka. Ya, karena sebab apa? Bahil, kikir, hasud, iri semuanya ya. Orang lain mah nggak boleh, cuman saya yang boleh. Aduh. Gara-gara jualan korma ribut satu orang dengan orang lain, muslim dengan muslim yang lain. Gara-gara jualan itu rame. Ngapain rame-rame? Saya bilang urusan dunia mah jangan terlalu pati-pati serius ya. Urusan dunia mah jangan terlalu banget serius. Nanti susah, sakit hati ya. Wasahallu maharimahum, karena sifat bakhil ini juga istahallu maharimahum. Mereka akhirnya menghalalkan maharimahum, akan keharaman mereka, yaitu keharaman Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan kepada kita, akhirnya tidak kenapa? Enggak membayar zakat. Zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang berzakat itu diperangi, ya, ya. Bahkan boleh dibunuh. Artinya diperangi kan berarti bisa jadi terbunuh. Hati-hati ya. Ini makanya kita didik diri kita untuk berderma, bersedekah, untuk mengikis habis sifat-sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Ini ajib nih. Semua orang nggak suka sama sifat bakhil, nggak suka. Bahkan orang yang pelit pun nggak suka sama orang yang pelit. Benar nggak? Orang yang pelit nggak suka sama yang pelit. Nggak suka jalan sama dia. Kenapa nggak jalan sama dia lagi, Pak? Nggak suka jalan sama dia. Kenapa? Pelit banget orangnya. Dalam hati, ente juga begitu perasaannya. Orang pelit aja nggak suka sama orang pelit. Satu. Yang kedua, hati-hati. Sifat pelit ini nular. Jalani. Orang yang nggak pelit sama orang pelit, ya. Begitu dia makan segala macam, pelit banget ya orang. Besok juga saya gitu lah. Akhirnya nular. Satu orang pelit nular jadi dua pelit, ya. Gabung lagi satu orang lagi, ini pelit banget sih orang. Gue juga begitu dah. Rugi kita mulu yang lain. Misalkan begitu, jadi tiga. Hati-hati nular. Ahlaka makana kau sudah menghancurkan. Rawahu Muslim, hadis dari Imam Muslim. Hadis yang ke-25. At-tahaddusu bi ni'matillah syukrun. At-tahaddus, apa tahaddus? Membicarakan. Tahaddas itu banyak membicarakan.
Binikmatillahi, terhadap nikmat Allah, syukrun itu syukur. Banyak mengucapkan, banyak melakukan perbuatan yang dengan perbuatan itu menunjukkan syukur kita. Dengan perbuatan itu kita tampakkan nikmat Allah, bukan maksud riya, maka itu adalah syukur. Apa kata Quran? Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Allah hadis, maka sebutkan, ungkapkanlah, ucapkanlah. Dan itu bukan riya. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, makan sudah, anak ada, istri segar bugar, alhamdulillah. Ucapkan itu. Jangan banyak ngeluh. Saya bilang apa? Ngeluh itu mengurangi separuh kebahagiaan kita. Apa kabar hari ini Pak? Lah hidup makin begini aja. Aduh, kan gitu tuh. Udah, ya banyak ngeluh. Orang sekarang itu bukan kurang nikmat, tapi kebanyakan ngeluh akhirnya nggak bahagia, nggak girang hidupnya. Ya coba lihat di Facebook tuh ngeluh semua. Istri ngeluhin suami, suami mengeluhkan istri. Tinggal anak bingung, bapak mak gue jelek-jelek amat ya, gitu. Ya seperti itu. Jangan banyak wama bini mati robeka. Hadis. Maka kita diajarkan sama orang tua kita dulu tuh, ada apa-apa syukuran orang dulu mah. Mau panen, panennya belum udah syukuran. Habis panen, syukuran lagi. Alhamdulillah bisa panen tuh orang dulu, makanya berkah. Punya motor baru, undang tetangga, syukuran. Ini dasarnya kok amma bini mati robeka. Hadis, bukan sombong. Punya mantu baru, syukuran. Alhamdulillah punya mantu. Punya istri baru, ngumpet. Wah, apaan syukuran? Ketahuan jadinya kan gitu. Syukuran. Makanya ada istilah syukuran. Dari mana sih istilah syukuran? Ya ini wa amma binimatir atahadusu binimatillah syukrun. Alhamdulillah saya punya sepeda baru. Tetangga kasihan lihat doang kita bersepeda, yuk makan di rumah. Itu syukuran. Dasarnya apa? At-tahaddusu bi nikmatillahi syukur. Tapi jangan berlebihan ya. Kita pulang haji, pulang umroh syukuran, tapi jangan berlebihan. Ya. Kalau berlebihan itu nanti riya itu soal hati soalnya. Alhamdulillah Bapak-bapak, saya undang ke rumah saya. Ini saya syukuran pulang haji. Kebetulan satu kampung ini saya doang yang berangkat haji. Yang lain mah belum. Bukan nggak mampu tuh pada pelit semuanya. Saya doang yang haji tuh. Wah, ini kebablasan. Ya, kebablasan. Ya syukur pada Allah. Alhamdulillah saya bisa pulang selamat lagi. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada masalah. Disuruh dalilnya wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Makanya kalau pelit jangan ngajak-ngajak. Orang-orang yang anti syukuran itu orang pelit aslinya itu. Cocok bener udah. Udah ente bahil aja sendiri, gak usah ajak-ajak orang begitu. Nah, kita mah diajarin sama orang tua kita syukuran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kita disuruh syukur. Habis itu kan alhamdulillah banyak yang doain kita. Mudah-mudahan besok dia panen lagi banyak, lumayan berkah kan gitu. Kan pemerataan ekonomi. Insya Allah di satu tempat yang masih banyak tahlilannya, yang masih banyak syukurannya, ekonomi merata insya Allah. Iya. Akhirnya makan endog satu kampung kan. Pulang dari mana? Ya, pulang syukuran. Yang nggak ada tahlilan, nggak ada syukuran mah nggak merata ekonominya. Ya. Jadi saya tanya, Ustaz, kenapa masih tahlilan syukur? Pemerataan ekonomi. Iya, pemerataan ekonomi. Akhirnya yang tadinya orang makan daging bandeng setahun sekali jadi setahun tiga kali. Habis itu orang kan pulang doain lagi, mudah-mudahan dia makin sukses, makin sering syukurannya. Tuh begitu. Ya, masa sederhananya begitu. Dalil jelasnya at-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun. Mengungkapkan, membicarakan al-hadis kudus gitu ya. Membicarakan nikmat Allah itu adalah syukur. Wa tarkuha kufrun.
dan meninggalkannya kufur. Berarti banyak ngeluh, menyembunyikan nikmat Allah. Karena kemarin baru dapat bonus. Wah, kata siapa kan gitu ya. Kenapa? Bahaya takut dipinjam. Ya. Kemarin habis jual tanah. Gak jadi itu, bohong itu. Itu kufur tuh. Ya. Bilang aja sih, kemarin habis jual tanah. Alhamdulillah kemarin laku nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Baru ujung-ujungnya boleh kali tuh. Kan ujungnya gak enak gitu. Tapi nggak boleh menutupi nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Wa man la yashkuril qalil, barang siapa yang tidak bersyukur al-qalila akan yang sedikit, la yashkuril katsir, maka dia tidak disebut bersyukur. Tidak bersyukur dia al-katsiru akan yang banyak. Belajar bersyukur dari perkara yang kecil. Apa Allah kasih kepada kita hari ini? Alhamdulillah, buka puasa kali ini ada teh manis beserta teteh manisnya. Ya kan gitu. Ya puasa istri, santri rame aja apa dul? Girang bener aduh ya. Alhamdulillah. Ya, ada gorengannya, nggak perlu ngegoreng sendiri, gorengan datang, alhamdulillah yang kecil aja deh. Ya. Insya Allah minggu depan pizza, kan begitu. Ya. Tidak disebut bersyukur, tidak disebut bersyukur. La yashkuril qalil, tidak disebut bersyukur. La yashkuril, wa man la yashkuril qalil, siapa yang tidak mensyukuri perkara yang sedikit, la yashkuril katsir, dia tidak akan bersyukur perkara yang banyak. Apa artinya? Dikasih sedikit nggak bersyukur, nggak akan dikasih yang banyak. Sama Allah nggak akan. Apa kata Allah? Belum. Dikasih yang sedikit aja kagak ada syukurnya, kagak ada terima kasihnya, apalagi dikasih yang gede. Begitu. Dari yang kecil dulu. Wa man la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, la waman dan orang la yashkur tidak bersyukur annasa kepada manusia, la yashkurillah. Tidak disebut dia bersyukur kepada Allah. Harus banyak berterima kasih kepada manusia. Kenapa? Karena rezeki Allah itu datang kepada kita nggak ujug-ujug. Ya Allah kasih saya rezeki gubrak di tengah rumah kulkas. Ya Allah kasih saya TV, gubrak TV di tengah rumah, kan gak gitu. Ada hamba-hamba Allah yang menjadi perantara rezeki nyampe kepada kita. Kalau kita kerja sama orang itulah perantara rezeki Allah. Kalau kita masih punya orang tua itulah perantara rezeki Allah. Pandailah berterima kasih kepada mereka itu. Kalaupun kita pengusaha besar, berterima kasihlah kepada anak buah kita. Pengusaha apa kita? Kontraktor besar. Emang ente sendiri yang bawa-bawa itu besi, ya, ngecor sendiri, kan nggak bisa. Ya. Ada orang-orang yang menjadi perantara rezeki Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasihlah kepada mereka. Engkau berterima kasih kepada Allah. Kau tidak berterima kasih kepada mereka, engkau nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istri berterima kasih kepada suami, suamilah perantara rezeki yang datang kepada kita. Suami berterima kasih kepada istri, alhamdulillah ya. Walaupun model pas-pasan, tapi yang ngandung anak kita adalah dia. Istri juga begitu, alhamdulillah suami saya walaupun pas-pasan buat diajak kondangan gitu ya. Tapi masih jadi dapat rezeki nyampe ke istri. Begitulah anak ke orang tua ya. Bahkan nih para istri itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyaknya wanita masuk neraka karena tidak pandai berterima kasih kepada suami. Termasuk suami juga harus berterima kasih kepada istri. Mau dimarahin apa sama kita, tetap istri kita yang mengandung anak-anak kita. Nggak ada dia repot juga. Coba bayangin bapak nggak ada istri, kerja nggak bisa, gendong anak yang pertama ya. Mau ke masjid nggak bisa, mau ngaji nggak bisa, anak yang kedua mencret. Iya kan gitu. Ada istri lah di rumah yang jaga anak kita bisa ngaji.
saling berterima kasihlah kepada manusia karena karunia Allah datang kepada kita lewat perantara hamba-hamba Allahnya yang baik. Jadi wajar ya kalau Nabi bilang tidak disebut berterima kasih kepada Allah, tidak disebut bersyukur pada Allah kalau kita tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya. Wal jama'atu rahmatun, wal jama'atu dan jamaah persatuan rahmatun itu rahmat. Wal furqatu dan perpecahan adabun. Itu bisa salah cetak. Adabun itu gabung ya, ain dan da-nya. Adabun. Enggak adabun. Ini ulah percetakan. Bukan ulah pengarang kitab ya. Untuk kapas ini. Ain adabun itu gabung. Wal furqatu dan perpecahan adabun itu adalah adab. Bersatulah, berukhuwahlah, berjamaahlah, maka Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita. Berpecah, Allah akan turun adabnya kepada kita. Apalagi kita suka berpecah gara-gara agama. Ini bencana besar. Bencana besar ketika agama dijadikan alat untuk berpecah atau dijadikan alasan untuk berpecah. Enggak ada. Jelas dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan ketahuilah Allah jadikan kita berbeda-beda, syu'uban wa qabaila. Bentuk wajah beda, bentuk rambut beda, bahasa berbeda. Tetapi itu bukan alasan untuk saling bermusuhan. Pun begitu dalam ijtihad agama kadang-kadang kita beda. Biasakanlah berbeda tapi tetap santuy gitu loh. Ngopi dulu dah. Iya. Ini kan jadi alasan kita, ya. Beda dikit ribut, beda dikit ribut. Biasa aja. Tarawih 11 23 kagak nanya. Lebaran beda pisah RT. Ya kan payah nih kita. Dalam agama sampai kemanapun kita tidak akan pernah bertemu dengan sesuatu yang cuma satu doang. Enggak. Karena memang beberapa hal Allah jadikan beda, beberapa hal Rasulullah jadikan berbeda. Satu untuk menguji kita. Yang kedua adalah untuk jadi rahmat kebaikan di tengah-tengah kita. Saya ambil contoh yang sering ributin bulan puasa 23 dan 11 rame gitu kan. Padahal yang gagah 23 pun kepepet sholat di rumah 11 dia. Tuh kan iya katanya kan gitu. Udah kan. Jadi nikmat-nikmat aja gitu loh. Ya, santai-santai aja. Ya tapi jangan pakai diundi. Gimana sholat sini? Kita undi aja deh. Malam ini sholat berapa rakaat? Ribet begitu. Ya kan gitu. Santai-santai aja. Ya. Kunut nggak kunut, kagak nanya. Beda pengajian ribut. Yang ini ngomongin pengajian ini, yang ini ngomongin pengajian ini. Ramai amat sih itu. Okay. Nih kata Allah, wal jama'atu rahmatun. Berjamaah itu membuat rahmat. Ya sekarang faktanya ijtihad yang beda-beda. Kata yang sebelah sini sudah wabah, kata yang sini belum wabah. Udah sih, sama-sama masing-masing aja. Ya. Jangan sampai itu masjid ditulisin dijual. Ya kamu pikir ribut mulu. Ya. Pernah datang salah satu guru saya, nyoni ribut. Ustaz, ini gak beres nih di masjid ini. Kenapa? Sholatnya 11, pokoknya nggak bisa. Yang satu lagi datang, Ustaz, ini harus putih, ini masjid nggak beres. Kata Ustaznya apa? Itu masjid gembok aja, nggak usah pada sholat tarawih sekalian. Ya, yang disuruh kita bersatu, bukan gara-gara itu terus berpecah. Begitu. Ya. Biarin aja sih. Orang yang merasa aman dah sholat sana. Ya. Orang yang nggak merasa aman ya udah diam aja di rumah. Kan ini ijtihad yang berbeda. Sudut pandang dalam aku berbeda. Jangankan kita kadang sok-sokan. Kita nggak sepintar Imam Syafi'i, Imam bin Hanbal, juga mereka nggak bisa bikin agama yang satu, yang sama, sebagian enggak. Lah kita
Jurumiyah belum beres, Mutamimah apalagi, Alfiyah baru baca judulnya, udah pengen semua agama sesuai kita sendiri. Dari mana urusannya? Ya, jam ini mahal, ini mahal. Santri ini saya bilang mudah-mudahan lu tahu. Saya pernah ditanya, apa manhajnya Ustaz? Gue kan kita serem. Pokoknya manhajnya ukhuwah, berulah lah, gabung. Kadang-kadang kita berbeda memang. Kadang-kadang kita berbeda, tapi itu bukan alasan untuk saling benci, bukan alasan untuk saling memaki. Santai aja gitu. Kenapa? Karena keyakinan kita wal jamaah rahmatun. Ini gara-gara bacaan tahlil beda rame. Sama-sama tahlil, bacaannya beda. Itu masalahnya begitu, rame lagi kan. Dah. Wal furqatu adzabun. Wal furqatu dan perpecahan adzabun, adzab. Kenapa adzab? Enggak enak, ya. Ya, untuk melihat adzab Allah itu orang hidup yang enggak enak, berpecah tuh enggak enak. Karena kita pecah kongsi sama yang rumahnya di sebelah sana. Mau keluar rumah repot, muter ke sebelah sana jauh banget. Repot-repotin. Udah santai aja. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kadang-kadang beda cara dakwah. Kadang-kadang beda cara ibadah. Kadang-kadang beda cara memahami satu nas Al-Quran atau nas hadis. Para ulama itu terbiasa berbeda, tapi tetap ilmiah. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berbeda dalam beberapa hal. Tapi tetap kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya tidak tidur selama 30 tahun terakhir ini, kecuali sebelum tidur saya mendoakan guru saya Imam Asy-Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i kunut, Imam Ahmad bin Hanbal enggak kunut. Enggak mau saya doain dia, kagak Pak, nyolatin yuk, kagak. Kenapa? Kagak kunut dia. Sadis amat kita nih. Kan gitu ya. Maka jangan seperti itu. Boleh kita keluarkan pendapat yang sesuai dengan ilmu kita, sesuai dengan pengetahuan kita, tetapi tidak perlu memaksakan orang lain agar sama dengan kita. Rawahul Baihaqi, rawatan bertuhu kepada hadis Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok kita lanjutkan lagi dan mudah-mudahan selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah seluruh umat Nabi Muhammad SAW bisa menikmati Ramadan tahun ini. Seluruh umat Rasulullah SAW bisa mendapatkan hadiah terbesar dari Ramadan, yaitu maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan terus berdoa bala wabah yang ada di tengah-tengah kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kesenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana fa'na bima 'allamtana.
sabit minna bil Mustafa Rasuli nahdo bi kulli suli bil Mustafa Rasuli nahdo bi kulli suli bil Mustafa Rasuli nahdo bi kulli suli salawat wa salam Rabbi alaihi anta habib wa alihi wa sahbihi بعد عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وأنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم.